Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesus Kristus menunjukkan belas kasihannya. Tetapi belas kasihan yang sedang ditekankan dalam nats ini adalah belas kasihan yang terpenting dan terutama. Konsep yang kita lihat di sana adalah tentang gembala. Dia berkata bahwa mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan kemudian diikuti dengan kata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita melihat bahwa ini menjadi sebuah kerinduan yang terbesar yang kerap terabaikan. Orang berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa adanya gembala yang menuntun mereka. Hamba-hamba Tuhan diutus oleh Yesus Kristus karena Yesus Kristus mengerti tentang kebutuhan. Itu sebenarnya urgensinya. Ketika kita memahami tentang apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, sebab tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita tidak boleh memahami tuaian itu adalah seperti panen besar. Tetapi konsep tuaian itu adalah betapa banyaknya pribadi-pribadi yang perlu untuk diperhatikan hidupnya, yang perlu untuk menerima firman Tuhan. Dan di sanalah sebenarnya fungsi dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan kemudian kita harus memikirkan terkait tentang peranan dan fungsi. Bahwa ketika Yesus Kristus mengutus para hamba-hambanya, ada hal yang harus kita lihat, sesuatu hal yang spesifik. Bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi untuk mempersatukan. Dan itulah gereja. Kita dipersatukan bukan untuk dicerai-beraikan. Prinsip ini adalah sesuatu hal yang tegas. Saudara yang terkasih, hal yang menggerakkan Yesus Kristus terlihat ketika ia memberikan dirinya
Seharusnya dia berada di dalam tahtanya yang kudus, tetapi dia meninggalkan itu untuk sementara waktu, untuk menghampiri kita, supaya kita yang berada dalam kesementaraan ini berada di dalam kekekalan. Itu adalah vision yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan belas kasihan itulah yang ternyata ditunjukkan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Kita tidak boleh berbicara tentang belas kasihan, tetapi kita tidak membahas dan memberikan kontribusi atau tidak menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Itu tentu adalah omong kosong. Ketika kita melihat formula dari doa yang disampaikan oleh Paulus, kita mendapati ucapan dari Paulus dalam pasalnya berkata, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita. Hal itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Bukti dari kesetiaannya adalah ketika ia menganugerahkan anaknya. Dan anugerah yang kita terima itu, yakni pribadi Yesus Kristus, ternyata adalah kekayaan yang terbesar yang diinginkan dan dibutuhkan oleh umat manusia, yakni keselamatan dan keampunan dari dosa-dosanya. Kiranya Tuhan menguatkan saudara. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Kami merindukan gembala itu. Dan Engkau telah mendengarkan permohonan kami. Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada kami yang tersesat ini. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh memuliakan-Mu. Dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.